video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang drama kelas 11. Namun, sebelum masuk ke video penjelasannya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya adalah Maria Vanessa Kurniati Ara dari kelas 11B. Langsung saja kita masuk ke video penjelasannya. Drama secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu draumai, yaitu drama yang berarti berbuat atau bertindak. Secara lebih luas, drama merujuk pada cerita atau kisah yang digambarkan melalui tindakan atau aksi dan percakapan tokoh. Drama juga dapat diartikan sebagai kisah kehidupan manusia yang dipentaskan berdasarkan naskah, menggunakan percakapan atau dialog, gerak dengan unsur pembantu pementasan seperti dekorasi, kostum, tata rias, lampu atau pencahayaan, dan disaksikan oleh penonton. Sumber penulisan naskah biasanya berasal dari pengalaman pribadi, realita atau konflik kehidupan yang ada di sekitar penulis. Kemudian selanjutnya yaitu ciri-ciri dari drama. Yang pertama, pementasan di atas panggung. Drama biasanya dipentaskan di atas panggung yang telah dilengkapi dengan dekorasi, properti, dan pencahayaan untuk menghidupkan suasana. Yang kedua, adanya tokoh dan karakter. Drama melibatkan tokoh-tokoh yang memiliki peran dan karakter tertentu dalam cerita yang dapat diperankan oleh aktor. Yang ketiga, penyampaian dalam bentuk dialog. Drama disampaikan melalui percakapan antar tokoh, yaitu dialog. Yang keempat, mengandung nilai kehidupan. Drama seringkali mengandung nilai-nilai kehidupan yang dapat direnungkan oleh pembaca atau penonton. Kemudian selanjutnya yaitu unsur dalam drama. Unsur dalam drama yaitu terdapat dua. Yang pertama yaitu unsur intrinsik. Di dalam unsur intrinsik terdapat yang pertama yaitu tema. Tema yaitu gagasan utama yang mendasari cerita dalam drama. Kemudian yang kedua alur. Alur yaitu rangkaian peristiwa yang menggerakkan cerita. Yang ketiga latar. Latar yaitu gambaran waktu, tempat, dan suasana terjadinya peristiwa dalam drama. Yang keempat tokoh yaitu pelaku dalam cerita penokohan, yaitu cara pengarang dalam menghadirkan dan menggambarkan karakter tokoh dalam sebuah cerita. Yang kelima amanat. Amanat yaitu pesan moral atau pelajaran yang ingin disampaikan penulis atau pengarang melalui drama. Kemudian unsur yang kedua yang terdapat dalam drama yaitu unsur ekstrinsik. Yang terdapat dalam unsur ekstrinsik ini adalah latar belakang penulis. Segala hal tentang kehidupan pengarang yang memengaruhi karyanya seperti pengalaman hidup, pendidikan, lingkungan, dan pandangan hidup. Biasanya berpengaruh pada tema, tokoh, dan konflik drama. Kemudian yang kedua yaitu kondisi sosial budaya, yaitu keadaan masyarakat dan budaya saat drama ditulis meliputi adat, norma, bahasa, agama, serta kondisi sosial ekonomi. Berpengaruh pada latar, dialog, dan masalah yang diangkat dalam drama. Kemudian, terdapat beberapa unsur tambahan dalam pementasan drama, seperti yang pertama pemain. Pemain yaitu orang yang memerankan tokoh-tokoh dalam drama, baik secara fisik maupun penghayatan. Yang kedua yaitu sutradara. Sutradara yaitu orang yang bertanggung jawab mengarahkan seluruh aspek pementasan, termasuk interpretasi drama, blocking pemain, dan lain-lain. Yang ketiga tata panggung. Tata panggung yaitu desain dan pengaturan panggung yang mendukung suasana cerita. Yang keempat tata busana. Tata busana yaitu kostum yang dikenakan oleh pemain disesuaikan dengan karakter dan setting cerita. Yang kelima, tata rias. Tata rias yaitu riasan wajah dan tubuh pemain yang menunjang karakter tokoh. Yang keenam, tata cahaya. Tata cahaya yaitu pengaturan pencahayaan panggung untuk menciptakan suasana dan fokus pada adegan tertentu. Yang ketujuh, tata suara. Tata suara yaitu pengaturan musik, efek suara, dan pengeras suara untuk mendukung suasana dan kejelasan dialog. Dan yang kedelapan yaitu properti. Properti yaitu benda-benda pendukung pementasan yang digunakan oleh pemain. Selanjutnya yaitu teks dan pementasan dalam drama. Yang pertama teks drama. Teks drama yaitu naskah tertulis yang berisi dialog dan petunjuk aksi.
Unsur yang biasanya tidak dapat dianalisis dalam teks adalah unsur yang berkaitan dengan pementasan, seperti yang pertama acting. Acting yaitu gerakan, ekspresi, dan intonasi yang dilakukan oleh aktor untuk memerankan karakter. 2. Gestur. Gestur yaitu gerakan tubuh yang mendukung dialog dan karakter. Yang ketiga, blocking. Blocking yaitu pengaturan posisi dan gerakan aktor di atas panggung. Yang keempat, tata panggung. Tata panggung yaitu desain dan dekorasi panggung yang menciptakan suasana dan setting cerita. Yang kelima, tata cahaya. Tata cahaya yaitu pengaturan cahaya untuk menciptakan suasana dan menyoroti bagian-bagian penting dalam pementasan. Yang keenam, tata suara. Tata suara yaitu musik, efek suara, dan pengeras suara yang mendukung suasana dan narasi. Kemudian yaitu pementasan drama. Pementasan drama berbentuk visual dan audio. Pertunjukan langsung di atas panggung berdasarkan teks drama yang melibatkan aktor, sutradara, dan elemen visual, serta audio lainnya untuk menghidupkan cerita. Kemudian, kita masuk pada perbedaan tema dan judul. Tema lebih umum, sementara judul lebih spesifik. Tema adalah apa yang ingin disampaikan, sedangkan judul adalah nama yang digunakan untuk menyampaikan. Tema memberikan makna dan arah pada cerita, sedangkan judul memberikan identitas dan daya tarik. Kemudian, kita masuk dalam tokoh-tokoh drama. Yang pertama, protagonis. Protagonis yaitu tokoh utama dalam drama yang menjadi pusat perhatian dan seringkali dianggap sebagai pahlawan atau tokoh yang baik. Protagonis biasanya memiliki watak positif dan menjadi fokus cerita, membawa cerita bergerak maju. Yang kedua, antagonis. Antagonis yaitu tokoh yang menjadi lawan dari protagonis, seringkali dianggap atau digambarkan sebagai tokoh yang jahat atau memiliki konflik dengan protagonis. Antagonis dapat memunculkan konflik dan tantangan yang harus dihadapi protagonis, sehingga membuat cerita menjadi lebih menarik. Dan yang ketiga yaitu tritagonis. Tritagonis yaitu tokoh pembantu atau penengah dalam cerita yang bisa berperan untuk mendukung protagonis atau bahkan antagonis. Peran tritagonis biasanya tidak terlalu menonjol, tetapi kehadirannya penting untuk memperkaya cerita. Penokohan dalam drama bisa dilakukan dengan cara yaitu pengarang menggambarkan watak tokoh secara langsung yang disebut deskriptif atau analitik, yaitu pengarang secara langsung menjelaskan karakter dari tokoh. Sebagai contoh yang pertama yaitu Delia adalah seorang yang jujur dan disiplin. Dan yang kedua yaitu Bastian, pemarah dan suka mencibir teman. Kemudian, pengarang juga bisa menggambarkan watak tokoh secara tidak langsung atau yang disebut sebagai dramatik, yaitu pengarang menggambarkan watak tokoh melalui tindakan, dialog, pikiran, lingkungan, dan reaksi tokoh lain terhadapnya. Sebagai contoh yaitu, meskipun sudah malam, ia mengerjakan tugasnya di kantor, lembur hingga larut malam. Ini mengatakan bahwa dia adalah orang yang profesional atau bertanggung jawab. Selanjutnya, alur-alur yang terdapat dalam drama. Yang pertama yaitu alur maju. Alur ini mengisahkan cerita secara kronologis dari awal hingga akhir dengan urutan peristiwa yang teratur. Yang kedua yaitu alur mundur. Alur ini menceritakan peristiwa dari akhir cerita menuju awal cerita, seringkali dengan menggunakan teknik kilas balik. Cerita dimulai dengan penyelesaian, lalu mundur ke konflik, dan akhirnya kembali ke pengenalan cerita. Dan yang ketiga yaitu alur sangkulan. Alur ini merupakan gabungan dari alur maju dan alur mundur, menciptakan cerita yang lebih kompleks. Biasanya, cerita dimulai dari klimaks, kemudian mundur ke pengenalan, dan maju lagi ke konflik serta penyelesaiannya. Kemudian, kita masuk pada perbedaan alur dan plot. Alur adalah rangkaian kejadian atau peristiwa yang membentuk dan menggerakkan cerita dari awal hingga akhir. Sedangkan plot adalah rangkaian peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat. Alur lebih fokus pada urutan peristiwa dari awal hingga akhir, sedangkan plot lebih fokus pada hubungan sebab dan akibat. Kemudian, kita masuk dalam struktur drama. Yang pertama, prolog. Prolog yaitu pembuka atau pengantar yang disampaikan oleh narator atau tokoh tertentu. Yang kedua, dialog.
dialog yaitu percakapan antar tokoh yang menggambarkan cerita. Dan yang ketiga yaitu aksi atau petunjuk laku, yaitu kata-kata penutup yang berisi simpulan atau amanat. Kemudian yang terakhir adalah dialog. Yang pertama kramagung. Kramagung adalah petunjuk perilaku, tindakan, atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh yang biasanya ditulis dalam tanda kurung. Dan yang kedua yaitu babancang. Babancang adalah ucapan atau dialog yang diucapkan oleh tokoh cerita. Sekian penjelasan saya mengenai materi drama kelas 11. Semoga bermanfaat bagi teman-teman.